Oh tengku ilung ka malam 11 Ramadan tu malam-malam 12. Alhamdulillah hana tinggal mesti malam. Tapi na rakan-rakan getanyo, keluarga getanyo ka 11 malam tarawih. Mereka kadang-kala baru leh malam di masjid. Ka 11 malam tarawih. Nah yang kadang-kala mesti malam golom terus ke masjid. Nyo patut dipertanyakan. Dalam kawan di bawah masjidnya menyena getanyo golom terbangun hati untuk bedah beribadah kepada Allah. Kajit pugo tubuh, oh tengku hana ikhlas paksa, karena ibadah itu harus dilatih. Setelah dilatih akan muncul latah. Setelah latah akan tiba waktunya lazat. Maka paksa tubuh untuk beribadah sehingga terbiasa. Wate keterbiasa tayu kuba han ditimli urung silun. Yang pertama, mendirikan malam. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang mantang geberi kita nyoban bandum kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Uronyo kana uro kesiblah dan merakib Allah Ta'ala akan geberi peluang kepada kita nyoban bandum untuk bisa merasakan indahnya bulan Syawal dan sempurna beribadah dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, dijadikan sebagai penutup segala rasul-rasul. La nabiyya ba'dah, nabi yang paling istimewa, nabi yang dijamin surga, bahkan tidak masuk dalam surga orang yang lain sebelum Nabi Muhammad itu melangkahkan kaki untuk masuk ke dalamnya. Namun dalam praktek kehidupan beliau sangatlah tawadhu. Beliau beribadah kepada Allah tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, menjelang akhir Ramadan, beliau menghabiskan waktunya di masjid beriktikaf, bertadarrus. Beliau melakukan ibadah qiyamul lail untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati bersama, yang gamo pemulia Imam Syekh Masjid At-Tahrir Abi yang sudah hadir di tempat ini, yang kami muliakan BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Dan malaikat Allah musapat getanyo oronyo, bejut kesaksi dan bejut kebukti, bangunannya akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, masukkan kami seperti hari ini, kumpulkan kami seperti hari ini dalam surgamu kelak di yaumil qiyamah, dalam jannatul firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syiklun adun ado jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan yang kami muliakan. Kita hari ini sudah berada pada hari ke-11 Ramadan, yang mana sangat berbeda jauh kehidupan getanyo di luar bulan Ramadan. Saat datang bulan Ramadan itu sangat jauh berbeda, baik dalam kehidupan sosial, baik dalam kehidupan perkara dunia, bahkan dalam aspek ibadah. Dalam kehidupan dunia, orang-orang yang hana moho mita rezeki segalam truk bulan Ramadan, orang-orang yang hana mupat mita belanja sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan, ada di antara mereka yang menjadi solusi. Jamun hana gedepu mita rezeki, hari ini ada saja pendapatannya yang bisa diberikan untuk nafkah keluarganya. Ini merupakan rahmat kalau kita lihat korelasinya dengan kehidupan duniawiyah. Dalam kehidupan sosial,
Ramadan ini, puasa ini juga menawarkan solusi. Na anak-anak yatim, na fakir-fakir miskin yang mereka kadangkala sebelum datangnya bulan suci Ramadan tidak tahu ke mana mencari sesuap nasi. Hana gitu ho mitabu oh cat uro, hana gitu ho mitabu oh tengah malam. Tiba-tiba hadir bulan suci Ramadan, datanglah tangan-tangan penderma yang ada di Masjid At-Tahrir ini, diberikan sumbangan untuk berbuka. Mereka tidak lagi berfikir patulung mitabu untuk buka puasa ataupun untuk menopang kehidupan. Artinya orang-orang yang pekik di luar kehidupan bulan suci Ramadan, datang Ramadan ada berbagi di dalamnya yang dirasakan tidak hanya oleh orang-orang kaya saja, fakir miskin, anak yatim dan semua orang-orang yang terlunta-lunta dalam kehidupan. Mereka menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dalam aspek ibadah, sangat jauh berbeda ibadah-ibadah yang kita nyopubut urang syi'lun dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Ini sangat berbeda secara signifikan. Tatat. Nah, orang yang sembahyang sunnah di luar bulan Ramadan kadangkala dapat pahalanya 10. Dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan 100 kali lipat. Sedekah yang kita berikan di luar Ramadan kepada orang-orang yang sahih jisimnya, menurut pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, sedekah tersebut akan diberikan poin ataupun pahala oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan bahkan sampai 100 kali lipat. Dan pendapat yang disampaikan juga oleh Imam As-Suyuti, kalau kita memberikan sedekah kepada orang-orang alim, orang-orang yang na ilmu pengetahuan agama, ahli fikih, para ulama, maka akan diberikan pahala sampai angka 900.000 kali lipat. Itu yang dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan. Maka kita perlu memahami ibadah, kualitas pahalanya sangat berbeda jauh dengan ibadah yang kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Namun puatra urang syi'lun ban Bandung, ibadah yang sangat digemari oleh manusia dan dianjurkan oleh agama dalam bulan suci Ramadan. Kita akan menyebutkan dan membahaskan 4 di antaranya. Yang pertama, ibadah yang paling disenangi dan dianjurkan oleh agama. Yang pertama adalah qiyamul lail. Menjelang akhir-akhir Ramadan, saat malam-malam Ramadan, kita hadir sebagai pribadi yang dekat kepada sujud kepada Allah. Bak pohle malam urang syi'lun, leh ne bedah sau, ne pajuh sau sebagai sebuah sunnah dalam agama ataupun sebelumnya. Ne paksa tubuh untuk bedah sembahyang tahajud, ne paksa tubuh untuk sujud kepada Allah. Okey, kalau di luar bulan suci Ramadan kita tidak pernah sujud di sepertiga malam. Sekarang berbarengan dengan bedah sahur, rata-rata remuk nak bedah sahur, maka kita manfaatkan untuk ibadah mendirikan malam. Semayang tahajud, bermuhasabah kepada Allah. Laki ampun ba Allah, berau imata menyendiri kita saat tengah malam. Saat itulah terketuk pintunya Allah. Maka ibadah yang paling diutamakan, diminati dan berbeda dengan bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan, yang pertama adalah qiyamul lail. Salah satu di antara mendirikan malam adalah mendirikan solat. Baik itu solat tarawih, solat sunnah-sunnah lainnya, itu kita hitung. Tabileung samporonyo bekna tinggai musim malam pun urang syi'lun. Nyawa nacid yang sembahyang tarawih malam-malam Ramadan, sembahyang tarawih hana pernah tinggai mesti malam. Tetapi wate gejak masjid baru takbir rakaat pun imam langsung terbayang pajantru rakaat ke-20. Artinya tidak muncul keikhlasan dalam hatinya. Nah, lam wate ta dengar wow gampung le sembahyang masjid, wow duk baru warung kopi. Pegah malamnya mantap tat imum,
Malamnya lagak tat imum, malamnya luar biasa imum. Tak semayang menyelagian imum pakon karena tajam tajam jud keukuran untuk ibadah yang kita laksanakan. Padahal agama anjurkan untuk beribadah jangan mubadarah. Hana gelake, hana harapkan untuk cepat. Hana melet-let beribadah. Bahkan dalam sabah pendapat orang yang masbuk apabila imamnya mau rukuk itu tidak perlu mereka berlari, biarkan sebagaimana waktu yang bisa mereka gapai. Hana geyu mubadarah dalam ibadah, golom sujud kabudah kembali, golom beh rukuk sudah i'tidal. Maka kita tanyakan, apakah ibadah yang seperti itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ibadah yang paling diminati dan diharapkan adalah mendirikan solat pada waktu malam. Nyono bilang jangan sampai usai Ramadan mesti malam tan tarawih bagi kita. Oh tengku ilung ka malam 11 Ramadan tu malam 12. Alhamdulillah hana tinggal mesti malam, tapi rakan-rakan getanyo, keluarga getanyo ka 11 malam tarawih. Mereka kadang-kala baru leh malam di masjid. Kasih belah malam tarawih. Nah yang kadang-kala mesti malam golom terus ke masjid. Nyo patut dipertanyakan. Dalam kawan di bawah masjidnya menyena katanya golom terbangun hati untuk bedah beribadah kepada Allah. Kajit pugo tubuh. Oh tengku hana ikhlas paksa. Karena ibadah itu harus dilatih. Setelah dilatih akan muncul latah. Setelah latah akan tiba waktunya lazat. Maka paksa tubuh untuk beribadah sehingga terbiasa. Wate keterbiasa tayu kubah han ditimli urung silun. Yang pertama, mendirikan malam. Lebih-lebih ba ujung-ujung Ramadan. Ibadah yang paling digemari adalah iktikaf dalam masjid. Jinau kalau teruk malam 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan. Maka saat sudah jalan waktunya kaitamang malam 20 sah. Nepegah ba ane irmoh ane nyo ayah hanawa malamnya. Nepegah ba perumah wahai perumah lun hana lun wa malamnya hon ija ayah lung ne i'tikaf di masjid sawatu dengan waplun ibadah merempok malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad menjelang akhir-akhir Ramadan beliau mengencangkan tali pinggangnya, istilahnya ibadah tidak mengenal ruang dan waktu. Hana wate takalan Nabi hana tom sang dumnan ibadah. Kemana beliau? Beriktikaf di masjid hingga usai Ramadan pergi. Tanyo menyena hadir keluarga Lamudib Iwo dari Jiuh. Keluarga Tanyo merantau Jiuh ke luar negeri. Pulang 1 minggu ke rumah. Nah abang paling tak sayang 15 tahun mepisah. Tiba-tiba hadir ke rumah. Saat menjelang beliau ingin berangkat balik ke tempat semula, namun uro tu nyan sang dumpu hanapah tapegot. Tip uro ada jit wate babeh ngan gopnyan. Kenapa? Beliau akan pergi berangkat meninggalkan kita kembali. Sangat banyak kenangan yang beliau tinggalkan, sangat banyak keistimewaan, sangat banyak keharmonisan yang beliau hadirkan dalam kehidupan kita. Maka Ramadannya juga lagi nya nurung siklun. Wate 10 malam kena diberangkat. Ngebayangkan seolah-olah nyohan merempok li Ramadan ke uke. Benema ba masjid. Nedu nelakai izin ba keluarga. Baik pekarulun malam-malam menjelang akhir Ramadan. Kenapa? Saya ingin berta'abud kepada Allah. Long nu i'tikaf. So merempok malam-malam barakah, malam Lailatul Qadar. Maka i'tikaf merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh agama, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Yang kelima urang syilun, di antara banyaknya ibadah yang paling disenangi dan dianjurkan oleh agama, yang kelima adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq, di mana beliau menuturkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik di antara kamu, kata Rasul, adalah mereka-mereka yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran,
yang mengajarkan Al-Quran, termasuk di dalamnya tamerna wabah agama yang sumber referensinya adalah Al-Quran itu sendiri. Maka uronyo urung si'lun aci ni tanyong bak diri pribadi draw masing-masing padum ju ke Al-Quran uro ke siblah. Oh alhamdulillah tengku ilun ke siblah ju mantap. InsyaAllah dalam bulan Ramadan nyo akan khatam sigo luar biasa. Tapi sayang seribu sayang apabila ada hari ini yang natubuh berKTP-kan Islam dan berbicara Al-Quran itu sebagai imam kami, Al-Quran itu sebagai tuntunan, Al-Quran itu sebagai pedoman kitab suci, sampau ronyo musaboh ayat golom meruh tabaca urung si'lun. Al-Quran le rumah melusin-lusin Al-Quran di rumah. Wate khanduri arwah hanas wah mita masjid, hanap suah pinjam masjid Quran di rumah tanyo. Tapi wate uro-uro kedroi tanpa adanya khanduri di rumah, Al-Quran membubuk bak sago binti. Al-Quran menjadi hiasan lemari. Al-Quran tidak pernah disentuh. Jarang kita dengar rumah kita menggaungkan suara-suara Al-Quran. Maka uronyo manteng nawate si kurang belah urotu urung si'lun untuk nebuka mata nekalan kalimat-kalimat yang naba Al-Quran. Oh tengku hanjut nemerenau. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini sangat banyak pojok-pojok di masjid itu yang mau mengajarkan Al-Quran. Nebaca karena iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Mereka akan datang, Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabih, menjadi syafaat, memberikan syafaat, menjadi penolong bagi siapa? Bagi para sahabatnya yang mau berkawan dengan mereka saat hidup hamba Allah. Bulan Ramadan kalau berbicara dengan Al-Quran, tentang Al-Quran tidak akan terlepas. Kenapa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bak bulan nyawa ke geputren Al-Quran li Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya pahala yang dijauh oleh Allah Ta'ala sangat luar biasa. Tak baca sabah huruf dilipat gandakan 100 kali lipat. Bukanlah satu huruf itu alif lam mim, walakin alif harfan, alif sabah huruf, lam harfan, lam sabah huruf, mim harfan, mim sabah huruf. Maka menyata baca tingkat takun alif lam mim merempuk pahala lertuh kali lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka uronyo urung silun harus termotivasi. Hana lain yang mampu membantu kita. Mungkin saja Al-Quran itu menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Yang terakhir, ibadah yang digemari adalah mesedekah. Nempesapat harta terbaik tatanya uronyo natru harta lung lang perut anak yatim, natru harta lung dalam perut-perut fakir miskin, natru harta lun singgah ke masjid. Adakah harta kami itu singgah ke tempat majelis taklim untuk orang-orang yang berbuka puasa menjelang iftar, ataukah harta getanya menggunang takubah irumo yang kemudian nanti akan diperebutkan oleh anak cucu kita? Menyonyo kalau tapubut urung siklun manteng na wate siblah urotu lun sendiri lun wahina lun upayakan boh ibadah di antara ibadah yang bunau akan kitanya paksa dan latih bacut-bacut untuk tak intat bulan suci Ramadan sehingga tuntas ibadah tersebut. Yang pertama, qiyamul lail, mendirikan malam dengan solat-solat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, i'tikaf, tamang bersering hadir di masjid, solat jamaah 5 waktu di masjid, i'tikaf malam menjelang akhir-akhir Ramadan, jangan tinggalkan masjid. Yang kedua, baca Quran. Dan yang terakhir, bersedekah di jalan Allah. Dan itu merupakan ibadah di antara banyaknya ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.